pernah waktu itu dengar anaknya Cedek ini pernah mau jadi romo atau jadi pastor, betul kan? Penasaran? Shalom, selamat pagi, siang, ataupun malam, kapanpun Bapak Ibu Saudara terkasih menonton podcast ini. Jadi, selamat datang kembali di J-Talk, JSM Talk, di mana kita akan membahas tentang penasaran pertanyaan seputar anak muda. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa dipakai Tuhan. Pelayanannya sudah seluruh Indonesia, bahkan luar negeri, setahu saya, tapi nanti kita tanya sendiri lah. Seorang ibu rumah tangga, pengusaha, pelayan Tuhan, dan tanpa berlama-lama lagi, namanya beliau adalah Devi Yohana, beliau dari Surabaya, dan hari ini beliau menyempatkan diri untuk hadir di podcast kita. Sebelum nanti sebentar lagi beliau akan naik untuk camp Wah Berkat. Beliau salah satu pembicara camp Wah Berkat juga. Dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut Devi Yohana. Halo, shalom, selamat pagi, sore, malam, whatever yang lagi nonton. Nah, Thank you ya. Devi udah, saya panggil Cece aja atau AI atau Tante? Oke, Cece aja. Supaya kelihatan muda kita menghormati. Iya. Biasanya kan wanita begitu ya. Oke, jadi Devi dari Surabaya betul ya? Betul, Surabaya. Nah, ini kita mau tanya-tanya Cece, backgroundnya Cece dulu. Sudah pelayanan berapa tahun? Kalau mau dibilang pelayanan, sudah bergabung di Persekutuan Doa sekitar tahun 90-an. Mulai WL itu tahun 90. WL teman-teman. Waduh, ini Terus mulai jadi guru CAP waktu itu ya, sekitar 90-an. sudah Udah berarti gitu sendiri. 90, 2000, 2020, 50-an tahun dong ya? Ya mungkin ada yang dengerin belum lahir ya. Iya, mungkin saya sedikit lagi belum lahir. Mungkin saya agak tua dikit jadi nggak lahir. jadi sudah pernah jadi WL, guru CAP, sekarang Jadi apa ya? Pewarta, pengajar organisasi, pengajar. Butuh apa aja deh? Palu gak ada ya sih? Palu apa lu mau ada gitu? Bisa. Oke guys, silakan nanti saya share kontaknya kalau mau ada pekerjaan rumah. Ya boleh lah ya. Oke jadi datang sini betul ya Jay, gara-gara mau camp sama ya. Nah di Wah Berkat sendiri sudah berapa lama sih jadi pengajar di camp? Waduh sejak Wah Berkat aja ya, pada tahun berapa? 5 tahun. Oke, bagi teman-teman mungkin yang belum tahu apa itu Wah Berkat. Wah Berkat itu satu camp untuk khusus para wanita ya. Nah dari CFM. Dari CFM. Katolik Family Ministry, mereka ada kegiatan pria sejati, wanita berhikmat, yang women, patriot, gitu. Wah cukup banyak juga. Tapi yang momen belum pernah ada di Makassar. Nggak tahu ya saya. Oh, bukan pembicara yang umum ya? Pembicara juga dong, kan masih muda. Masa masih muda? Pelayanannya aja mulai dari tahun 90-an guys. Oke. Ya makanya pengennya ada pembicara yang women yang betul-betul yang ya. Kalau sekarang kan yang women kawin. Kawin gitu. Oke, jadi apa namanya? Tapi Cici sendiri anaknya sudah berapa sih? Mungkin cerita dulu. Anaknya 2. Yang pertama lagi ya sih ya? Oh ya itu aja Taiwan gitu. Kembar ya? Kembar. Karena Tuhan tahu kalau cuma dikasih satu yang pakai satunya nggak ada. Jadi one plus one ya? Iya, masa promo. Jadi kalau 2 harus tanya masa promonya. Umurnya sudah berapa sih? Siapa? Anaknya mau 19 hampir 20. Sekarang kuliah berarti? Kuliah di Telus University di Malaysia. Oh di Malaysia. Oke. Nah, dengar ini ya, saya pernah waktu itu dengar anaknya Cedek ini pernah mau jadi romo atau jadi pastor, betul kan? Waktu itu salah satu ya. Waktu kelas 3 SD kalau nggak salah. Terus dia tuh pulang sekolah bilang, Mama tadi di sekolah ditanya kalau besar mau jadi apa gitu. Terus saya tanya, dia mau jadi apa? Dia mau jadi romo. Nah, waktu dengar jawaban tuh saya
gitu ya. Katanya gimana sih? Sukacita atau enggak? Aduh, susah dikatakan ya. Tapi kan tadi one plus one, berarti kayak Iya. satu romo kan satunya bisa dong. Kepengen nangis gitu Pak. Kepengen nangis Ini gitu nangis ya. bahagia atau nangis? Susah diungkapkan karena saya dulu sebetulnya dulunya juga pengen jadi suster gitu. Waduh, Jadi kalau ada anak ngomong seperti itu kayak saya teringat masa lalu. ya teringat masa lalu. Jadi sampai pengen nangis gitu ya, pengen nangis terus. Ya nggak apa-apa nak, ya saya dukung karena masih saya pikir kita hidup di dunia ini kan tujuannya supaya kita bisa kembali ke rumah kok. Selama kita hidup di dunia ini kayak perjalanan menuju ke rumah. Nah kalau anak saya dalam perjalanannya ini sudah menemukan sesuatu yang tepat, istilahnya jalan yang tepat, caranya yang tepat, ya saya sangat bersyukur. Tapi dengan seiring bersyukur dulu. Ini saya ini ya apa? Saya ini merasa luar biasa kalau ada orang tua yang bilang begini ya. Soalnya biasanya biarlah anak orang lain yang jadi ya, bukan anak saya. Ini kok sukacita ini luar biasa. Jadi waktu itu mengizinkan. Mengizinkan. Tapi mendorong juga. Mendorong. Jadi kenapa kok sampai anak saya itu punya seperti itu ya? Saya percaya ini ambil orang tua juga kan. Jadi sejak mereka kelas berapa ya? Kelas 2 SD mungkin saya nggak punya pembantu. Jadi kemanapun saya pergi mereka saya bawa minuman, persoalan doa. Oh, bawa pelayanan. Ya, ikut rapat, ngajar camp. Mereka juga ikut rapat. Jadi anak saya tuh lulus SD itu sudah ikut camp, ikut kursus, ikut karunia waktu semua tuh dia ikut gitu loh. Karena saya nggak ada membantu jadi saya bawa. Oh, nggak mau ya? Nggak mau. Tapi dengan begitu telinga mereka terbiasa dengan firman, dengan pelayanan. Iya. Dan itu sampai SD mereka masih satunya tuh masih oke. Bahkan saat kelas 5 SD mereka kan setiap tahun ada ganti rohani yang saya ikutkan. Dan itu kan selalu ada sesi panduan gitu. Oh iya betul. Dia kan jadi romo gitu kan. Nah di saat itu tuh yang satunya tuh mengatakan ini jadi romo juga saja. Tuhan, nah ini baru ya satu oke, dua. Oke, jadi yang baru pertama masih bersyukur. Ya. Kedua gimana? Masih tetap bersyukur atau? Ya. Ini langsung juga. Agak begini ya, tapi ya kalau memang itu kehendak Tuhan mau mereka bisa menurutnya. Tapi ada dialog yang sangat lucu. Jadi yang satunya bilang begini. Saya kan manggilnya mereka Adi sama Adi. Di, kalau kita berdua jadi romo, siapa yang jaga mama? Kan? Terus kalimat selanjutnya yang sangat lucu dan saya jadi begini. Jangan, aku aja jadi romo, kamu jaga mama. Dan Tuhan semoga ini kalimat yang benar-benar sampai mereka gede dipegang gitu ya. Benar seperti itu kan. Tapi dengan seiringnya waktu yang satu kenal cewek, luntur sudah ya. Luntur, yang satu kenal handphone, kenal itu. Itu kapan sih? Mulai nonton itu SMP. Karena waktu mereka SMP, mereka pulang sekolahnya malam. Jadi jadwal sekolahnya memang penuh. Jadi saya berangkat pelayanan, mereka belum sampai rumah, jadi nggak bisa ikut. Oh, jadi di situ pelan-pelan mulai pelayanan istilahnya bukan ditinggalkan sehingga ikut lagi pelayanan mamanya akhirnya. Dan mereka capek, jadi mulai ini nggak pernah ikut doa, nggak apa. Berarti kemungkinan kalau waktu itu Cici terus aja bisa jadi. Tapi karena waktunya selipan terus. Selipan terus. Jadi sampai rumah tuh bisa jam 6:30. Terus pertama saya kalau pelayanan sekarang udah berangkat, takut banget. Jadi memang waktunya selisih gitu ya. Oke. Tapi kalau memang panggilan Tuhan, maka tujuan dalam. Amin. Nah, saya ingat tadi Cici bilang dulu juga sempat ada panggilan jadi Ustaz. Kenapa nggak jadi? Karena kan kenal cowok. waktu itu jadi gini. Dan saya bukan orang Katolik, saya kenal Tuhan Yesus karena saya mau sekolah nanti. Oke. Nah, saya dengan mama saya sangat dekat. Ya, jadi Pak Jai ceritanya. Jadi saya merasa I'm nobody's child gitu. Kalau papa aman? Aman. Mama aja gitu ya.
Di situ saya ketemu dengan Tuhan, saya merasa oh ini baik, Tuhan ini baik gitu. Gimana sih proses ketemu dengan Tuhan? Proses ketemu dengan Tuhan tuh waktu Ini jauh sebelum tahun 90 ya? Jauh ya? kalau sebelum tahun 90 sih masa SMP itu saya pengen meninggalkan rumah sih ya, meninggalkan Oh bentar, Cici ini pelayanan mulai SMA? kuliah. Kuliah. Ketemu Tuhannya di? Sudah semester 2. Oh jadi itu Tapi ikut seminar hidup baru udah kelas 3 SMA. Tapi nggak nyantol. Maju mundur, nah udah. Ya, sama aja, ababil gitu. Ala cabai-cabian gitu. Oke, jadi waktu itu masuk kuliah semester 2. Itu pertama kalinya ketemu dengan Tuhan Yesus. Gimana? Jadi ceritanya semester 2 ini. Saya lagi naksir kakak kelas, kakak selalu sudah naksir, nah gitu kan? Ternyata sama mama nggak boleh. Kenapa? Ya sepanjang gitu kan. Nggak boleh. Ya, Pokoknya jadi tidak ACC. Boleh ya. Wah itu mungkin patah hati atau gimana? Kebetulan teman-teman ngajak, kita ke tempatnya Romo Yohanes. Wah itu lagi patah hati ya dia pergi ke sana. Pas di sana gara-gara penyembuhan luka batin. Pas sudah. Ya udah saya sekalian ikut gitu. Nah waktu sesi penyembuhan luka batin yang dimulai, memang dari sesi pertama tuh saya sudah nangis terus. Kayaknya pas ini aku. Nah, waktu sesi penyembuhan itu sudah dibawa dalam suasana doa, terus suster ngomong, bayangkan Anda dalam kandungan. Saya mikir gini, gimana cara bayangin dalam kandungan itu? Kalimat saya belum selesai. Tiba-tiba saya merasa dari satu ruangan yang begitu gelap. Terus saya di pojok tuh ditekan dengan desakan dan saya ketakutan luar biasa. Saya menangis teriak sejadi-jadi seperti orang yang mau mati gitu. Jadi sampai seperti itu teriak terus teriak keras banget. Nah di situ tuh saya mendapat apa saja pengetahuannya. Engkau berharga di mataku dan mulia dan aku mengasihi. Itu kalimat kalau memang benar-benar dari Tuhan yang itu kasih karunia itu. Saya dengar kalimat itu tidak jam teriak, tidak beda. Oleh karena ketakutannya itu nangis jadi-jadinya karena saya dicintai. Terharu ya? Saya dicintai Tuhan. Orang itu nangis tidak bisa berhenti. Jadi saya juga Katolik sejak kelas 3 SMP. Waktu itu saya semester 2. Saya Katolik, tapi saya nggak mengakui Yesus Tuhan. Gimana ceritanya? Ya karena kalau masuk Katolik orang tua bilang Yesus itu manusia, mana bisa Yesus itu Tuhan, orang itu mana bisa itu manusia. Tapi Cici sebelumnya apa? Agamanya? Ya. Ateis. Ya nanti lah, aku enggak ada agama. Karena sekolah Katolik. Ikut tapi nggak percaya Tuhan Yesus. Nggak percaya Tuhan Yesus. Nggak percaya Yesus itu Tuhan. Tapi Katolik. Hebat ya. Gimana ya? Terus ya itu luar biasanya ini. Jadi setelah dibaptis itu ketemu Tuhan yang betul-betul secara pribadi itu harus semester 2. Dan hari itu saya mengakui engkau. Nah itu mengubah hidup saya dari dulu yang saya orangnya pesimis, saya pendiam, merasa jelek, merasa goblok, merasa nggak mampu dan sebagainya. Dibalik nggak peduli apa kata orang, kata Tuhan aku berada dan aku cintai itu yang harus jadi. Dan seperti itu saya terus belajar mengenal Tuhan terus belajar sampai akhirnya tahun 94 saya ikut camping Banyuwangi. Memang sebelum itu tuh saya kepingin jadi suster. Jadi waktu SMA tuh setiap ada film suster teman-teman suster ya. Jadi saya senang lihat suster, lihat apa, saya selalu bayangin bagus ya bajunya apa. Bahkan waktu SMP itu pura-pura pakai ini selimut apa, pura-pura pakai suster ya, itu senang. Nah di tahun berapa itu 94 di satu sesi panggilan setelah didoakan saya bersama dengan teman-teman ke satu titik persetujuan doa ada panggilan itu tiba-tiba saya ini temannya dipanggil saya noleh beneran loh dia maju yang masa tempatnya maju
nyalain ini bikin janji. Tiba-tiba ini ada panggilan yang begitu kuat untuk maju ya, panggilan begitu kuat. Dan saya bilang langsung main, inginnya main. Mama gimana? Mama saya tuh paling benci ya, mama tuh paling benci. Saya mau dibaptis tuh perjuangan air mata luar biasa. Mau ke gereja tuh mesti nangis terus supaya bisa ke gereja. Persekutuan doa tuh tidak bisa. Jadi perlu perjuangan untuk Tuhan. Mau jadi suster, saya digantung hidup gitu kan. Jadi ini main pemberontakan saya bilang, tidak misalnya di stories itu. Gemeter menahan panggilan Tuhan itu karena bertahan hidup itu dengan tarikan luar biasa. Ya. Akhirnya maju. Kalau maju jadi bisa jadi. Tapi waktu itu memang setelah nggak mau langsung ya udah bilang atau kayak masih ada. Jadi sampai mengaku dosa sama orang jangan panggilan Tuhan gitu kan. Saya konsultasi sama pembina lagi saya dijawab kamu gimana atau gimana namanya. Ya. Setelah itu. Tapi waktu tahun 94 itu karena saya bilang tidak, saya bilang Tuhan Devi janji nggak jadi suster, tapi jadi seperti saya sebut ya, tante J, tante Tok. Tadi saya sebut semua, nanti seperti itu, Tuhan nanti seperti itu, dan seperti itu. Dan puji Tuhan, jadi saya tahun 94 sampai sekarang. Setia ya. Gak pernah ada nggak momen lari dari situ, kecewa, marah, sampai betul-betul kayak, bukan saya libur dulu di pelayanan. Bukan sama Tuhan, tapi saya lelah sama orang-orang sekitar. Itu sakit. Sekitar apa? Ya. Kita punya pelayanan. Dengan orang-orang di sekeliling saya yang katanya pelayan, tapi perbuatannya, apanya itu nggak sinkron, jadi kita yang salah. Salah dengan menghadapi. Jadi sempat bukan muak terlalu kasar ya. Bukan sama Tuhannya tapi sama para pelayan yang dekat-dekat Devi waktu itu. Sampai sekarang tuh sudah itu dihajar sama Tuhan sembuh. Sekarang ini memang lagi masalah dengan politik rohani. Birokrasi. Apa itu sih? Kalau politik rohani itu kayak gimana? Soalnya saya ini orang awam guys, jadi saya orang baru pelayanan gitu ya. Oke. Jadi tapi tidak pernah lulus lagi gitu ya. Tidak pernah berbalik dari itu. Selama mulai dari 94 sampai sekarang. Kita tidak ada bilang gitu. Bukan karena kemampuan saya dan hebatnya seorang Devi, tapi itu kasih saya. Dan sekarang Devi ibu rumah tangga yang anak-anaknya sudah besar, sudah pergi kuliah ke luar negeri dan ada usaha juga ya dijalankan. Maksudnya itu bagaimana sih memelihara gini loh maksudnya? Kalau awal-awal mungkin 1 tahun, 5 tahun kita pelayanan, kan mungkin kita bisa tetap setia gitu ya. Tapi kalau misalnya puluhan tahun terus maksudnya kita juga kayak udah istilahnya bukan nganggur gitu kan, ada kesibukan juga mungkin dari rumah tangga sekarang jadi pengusaha. Bagaimana sih itu maksudnya supaya kuncinya cuma satu jangan pernah padam, dan yang kedua cinta sama Tuhan nggak boleh lupa. Caranya sih kan oke kalau nggak padam mungkin, tapi kan kalau cinta ini kan namanya cinta, kita kan manusia, emosi kan naik turun nih. Nah jadi begini, orang bilang pelayanan itu memberi, memberikan waktu, memberikan tenaga, memberikan duit, bahkan memberikan segala sesuatu. Tapi bagi saya pribadi, pelayanan itu menerima. Apa itu? Kenapa? Saya tadi bilang kita tetap harus menjaga api dan menjaga cinta, betul? Supaya tetap menjaga, kan harus selalu berhubungan. Seperti orang kalau pacaran, kan oke. Kalau LDR kan lama-lama kan muntur putus. Ya. Nah, bagaimana supaya menjaga api dan cinta itu harus tetap bergelut. Jadi kalau saya pelayanan, misal nih, saya ke WL, saya kan harus Tuhan cari Tuhan lagunya apa, Tuhan ngomongnya bagaimana, Tuhan umat dibawa kemana, itu kan saya berkomunikasi.
Terus saya belajar nyanyi ya, ini lagunya bagaimana, lagunya ini. Dan saya menghayati lagu itu, mengamini lagu itu adalah aku dan aku adalah lagu. Karena kalau nggak begitu lagu ini nggak akan ada dampak. Lagu ini nggak ada power. Suka sih, saya potong suka. Jadi kalau menurut Cici, kalau nggak ada pelayanan berarti nggak ada hubungan itu. Bukan. Kan tadi gitu ya. Beda. Maksudnya gini loh. Tetap berhubungan, tapi secara kesatu belajar. Kalau kita pelayanan tuh belajarnya kan lebih. Karena kita punya tanggung jawab. Seperti tadi, misalnya nggak nge-WL. Oh ada lagu baru, didengerin aja. Oh ya enak. Tapi kalau kita ngomong WL, lagu kata per kata itu benar-benar harus itu aku. Supaya akhirnya supaya lagu itu hidup. Jadi kita menyanyikannya dengan hati. Harus sampai benar-benar aku ada lagu ini dan lagu ini ada, supaya ada powernya dan ada arahnya istilahnya. Terus belajar lagi notnya bagaimana bergantung aku Tuhan ini gimana ini kan lebih gitu loh. Oke. Ya, sama kalau mau bawa firman juga. Persiapannya, belajar begini. Itu semua kan usaha kita untuk lebih pasti kan? Iya pasti. Karena kan ada tuntutan. Iya, gitu. Tapi kalau nggak ada tuntutan kan santai. Ya udahlah kita nggak belajar nggak apa-apa gitu ya. Nggak tanya Tuhan juga nggak apa-apa gitu. Ya jadi kalau saya bilang berarti pelayanan ini kita stay close gitu ya. Iya. Mau nggak mau gitu kan. Iya. Jadi kita memberi, tapi yang kita dapat itu jauh. Kualitas kita yang iya, semuanya. Iman kita bertambah, pengetahuan kita bertambah, komunikasi kita bertambah, doa kita bertambah, semuanya bertambah. So, pelayanan adalah sesuatu yang baik ya. Bukan yang harus dihindari ya. Oke guys, teman-teman dengar, ternyata pelayanan bukan sesuatu yang membebani kita, tapi ternyata sangat memberkati kita. Gitu aja. Ya, karena kalau kita muda, kita punya tuntutan, kita bisa usaha gitu. Nah, jadi ya kalau pelayanan janganlah menjadikan pelayanan sebagai aktivitas. Tapi sebagai? Jadi melakukannya harus bersama dengan Tuhan dan bersama dengan hati, cinta itu semua harus jalan. Kalau cuma melakukannya dengan aktivitas, nggak berdampak juga buat kita, buat orang yang kita layani juga nggak berdampak. Makanya banyak orang yang pelayanan, semangat, bukannya hilang. Karena mungkin aktivitas. Karena mungkin sekedar rutin itu aktivitas gitu ya. Hati-hati, fokusnya harus Tuhan. Kalau kita namanya manusia itu godaan kan, pengen dilihat, pengen dihargai, pengen dinilai, pengen dipuji itu ya, itu manusia, ya. Itu manusia, ya. Nah bagian kita adalah ini tetap ada tapi terus ditekan sehingga konsentrasinya makin kecil, tapi fokus ke Tuhan makin lama makin besar. Oke, jadi selama kita pelayanan ada rasa itu sebenarnya normal. Manusiawi. Tapi jangan turutin gitu ya, jangan itu yang dicari. Makin lama makin kecil. Oke. Nah. Jadi kalau orang bilang, oh luar biasa, saya kan biasa di luar. Yang biasa Tuhan gitu kan. Oke, jadi bergantung betul sama Tuhan ya. Ketika kita pelayanan. Ya. Cuma ini sih, saya mau nanya. Kan kita di rumah tangga, usaha, istri, gitu ya. 3 peran ini dan itu Cici jalani kan selama ini dengan pelayanan. Nggak pernah putus kan pelayanan dari tahun 94 sampai sekarang. Oh pernah putus waktu hamil. Ya itu kan nggak mampu gitu ya. Tapi kalau misalnya udah balik itu kan anak 3 bulan udah balik. Anak 3 bulan udah balik terus kan tadi cerita bahkan lagi bawa. Mulai 3 bulan mereka baby. Nah itu ketika Cici pelayanan apa nggak pernah ada protes dari anak atau dari suami? Suami sudah tahu bahwa saya orang yang Kalau suster tergila-gila nama Tuhan gitu ya. Jadi ya dia udah tahu. Dan dia terima itu ya. Cuman kalau dia sudah, jadi misalnya nih, saya lagi rapat PTK, terus suami saya WA, gimana Papa? Kok pergi terus langsung WA? Saya pulang, langsung pulang.
Loh kenapa? In the middle of meeting itu In the middle, saya pulang. langsung. Oke guys, saya pulang. Udah jangan bicara. Jadi sekarang yang dicari Ini harus diturutin. oh gitu ya. Tapi istilahnya tapi sampai sempat protes gitu nggak pernah ya. Nah. Kalau anak, udah nggak bilang nih, mama Ya, terus. kalau anak saya sudah, mama mau pergi terus. Oh, ini waktunya saya harus skate. Oh ya, ya. Jadi ada satu masa di mana saya berkomitmen 1 minggu saya cuma pergi 3 hari, ya. Selama ini pergi 7 hari. Iya. Serius? Oke, terus 3 hari. 3 hari saja, 4 harinya di rumah. Ya. Pernah ada masa anak saya sekolahnya kesulitan. Full saya berhenti 4 bulan. Full saya 4 bulan. Jadi pelayanan kan bukan harus kemana, tetapi di mana kita dibutuhkan kali. Anak saya nilainya jelek, hampir nggak naik. Maka waktu saya belajar melayani anak saya, 4 bulan saya stop kemanapun saya dampingi anak saya dari 12 tahun, setengah 1 dan 1 saya di sebelah. Ada masa di mana papa saya sakit, lumpuh, total 8 bulan saya di sebelah. Tanpa ini pelayanan yang nyata, iya. Pokoknya banget banget ya. Gimana dibutuhkan? Waktu itu di ketemukan pelayanan ada yang menjas nggak atau ada yang bilang, iya urus produktif urus keluarga tapi jangan tinggalin pelayanan juga dong. Kalau Pernah nggak ada yang atau nggak pernah? Ya karena kita temannya juga dalam mengerti emosi biasa. Karena ini benar-benar lumpuh total yang total. Jadi kalau satu support pun nggak bisa. Harus 2. Saya harus berhasil dari mau pindah sampai setelah 8 bulan. Bahkan begini ya, ada masa di mana 8 bulan itu hari Minggu gitu ya. Terus mama saya yang jaga. Jadi saya mau WL loh. Oke ini tanggal sekian mama tuh bisa jaga. Kamu tuh jadi nanti setelah 8 bulan sudah bisa bergerak, sudah bisa ya kembali ke aktivitas paling seminggu biasa. Pelayanan nggak harus harus pergi keluar kota. Teman yang dapat masalah, ada teman saya dampingi, itu kan juga pelayanan gitu. Yang nggak harus yang menimba, nggak harus yang dari country. Dan it's fine ya, maksudnya ada masa-masa begitu dan kita istilahnya pelayanan keluarga dulu deh saya fokus ke tetap pelayanan. Pelayanan ya. Jadi teman-teman jangan salah sangka bahwa namanya pelayanan itu adalah pelayanan kamu. Karena masa di mana saya sakit keras, saya nggak bisa apa-apa, pelayanan saya jadi apa? Jadi berdoa. Di belakang tanggung ada acara, saya cuma berdoa aja, nggak muncul, nggak apa, saya seperti itu nggak buat apa, cuma berdoa. Setiap Sabtu nggak siapaan, itu juga pelayanan. Itu juga pelayanan ya. Jadi jangan dinilai bahwa itu adalah pelayanan tanggung. Ya biasanya kan orang melihat pelayanan yang besar itu yang di panggung gitu kan. Kalau misalnya Asia atau cuma angkat kursi, gitu kan biasanya bukan pelayanan ini ya bantu-bantu aja gitu ya kan. Yang pelayanan itu dengan membawa hatinya Tuhan, sehingga orang yang kita layani itu mengalami kesukaan. Coba diulang sih tadi kayaknya bagus ya. Pelayanan itu adalah kita melakukan sesuatu dengan hatinya Tuhan dan membuat orang yang kita layani mengalami itu. Cakep guys. Saya sekarang nggak bisa ngomong. Jadi pelayanan itu oke lah nanti saya nonton ulang. Oke, jadi ini amazing sekali ya, maksudnya bagaimana kita bisa di dalam pelayanan itu betul-betul karena kita bergantung sama Tuhan dan melihat pelayanan bukan cuma kayak yang kan biasanya stigma pelayanan itu ya itu harus yang keluar rumah panggung atau misalnya jadi ketua apa gitu atau ketua ini ketua itu gitu. Kalau itu dilakukan dengan apa ya kayak dengan ini tanggung jawab itu organisasi atau aktivitas. Dan itu hal yang sikap yang harus dihindari selama kita pelayanan. Bukan dihindari, tetapi lakukan sesuatu untuk Tuhan
membawa hatinya Tuhan, tujuannya orang yang kita layani mengalami Tuhan. Oke. Nah, tapi gini sih, banyak juga ini fenomena ya saya lihat ya, termasuk yang di sekitar yang saya juga saya dapati gitu ya. Dulu orangnya pelayanan gitu kan, tapi begitu misalnya punya anak atau misalnya sudah punya suami, itu tiba-tiba ngilang sih dari pelayanan. Nah, kita sih nggak bisa judge ya bilang, oh mereka kok lari dari pelayanan, tapi kira-kira maksudnya ada nggak sih yang bisa kita sampaikan ke orang-orang yang mungkin yang bergumul, maksudnya dia hidup pelayanan tapi kok saya merasa masih dibutuhkan di keluarga gitu. Apakah istilahnya nggak apa-apa dia di keluarga terus, atau dia harus istilahnya maksa dirinya enggak deh, masa ini kita terus begini, harus istilahnya back to pelayanan dalam artian melayani orang lebih banyak daripada keluarga saya sendiri, atau gimana sih? Saya dulu karyawan, saya dulu harus ngurus orang tua, harus ngurus anak, harus ngurus suami, ya kan? Pun sempat masih pelayanan, ngajar ini, ngajar itu. Intinya satu, Tuhan itu memberi kita akal budi. Oke. Orang bilang ada 5 hal yang harus prioritas. Yang pertama, Tuhan. Yang kedua, keluarga. Ketiga, pekerjaan. Keempat, untuk me time. Kelima, baru pelayanan. Nah, kalau menurut prioritas ini, pelayanan gak pernah ada. Iya, karena sudah full itu kan. Nah, ini salahnya. Bukan nomor 1, 2, 3, 4, 5. Tetapi bagi saya ini adalah circle. Kita di tengah, kita diberi akal. Ya, Tuhan itu harus bersama dengan kita. Saya kasih contoh. Pada saat anak saya masih umur sekitar 9 bulan, saya pulang kantor, terus telepon, Bu, anak-anak panas 39 derajat, saya mau WL. Apa yang salah bukan, saya mau ngomong saya, anakku panas gimana? Kamu pulang, urus anak, biar kita yang saya pulang. Kejadian yang sama, anak saya kelas 5 SD, saya mau pulang kantor, anak saya panas, saya nggak bingung. Apa yang saya lakukan? Anak saya bawa. Waktu saya ke WL, saya tidur di depan. Setelah saya selesai WL, saya bawa dia, saya pulang. Tapi ngerti maksudnya? Iya, kasusnya sama. Dalam arti apa, kita diberi akal budi itu bahwa nggak harus nomor 1, 2, 3, 4, 5, enggak. Tetapi setiap situasi kita harus menganalisa gimana supaya kelima hal ini bisa berjalan. Bukannya ini nomor 1, 2, enggak. Tetapi 5 hal ini harus kita bisa kasihkan semuanya 100%. Bukan, ini 90, ini 70, ini 10, ini 8. Bukan begitu, tapi semuanya itu dengan 100%. Ya, kalau kita katakan di setiap kasus punya solusi. Tapi harus kita pintar ya bagi waktu. Jangan sisakan waktu, sediakan waktu, itu konsep. Jangan sisakan, tapi sediakan. Apapun itu dari 5 hal ini harus disediakan. Nah, cuma kan ini sih, banyak yang mengeluh biasanya. Aduh, saya ini udah capek, udah saya kerja, ada keluarga. Nah, ketika misalnya disuruh pelayanan, kapan dong waktu selesai saya? Nah, kan nggak sehat juga sih kalau kita sampai betul-betul kita kan bisa exhaust banget gitu. Nah, Cici pernah nggak merasakan bahwa saya fokus sekali ya, saya lagi kiri kanan istri, suami, anak, pekerjaan, pelayanan, terus gimana sih? Yang saya lakukan ya duduk, tanya sama Tuhan apa yang bisa lakukan. Meskipun capek. Pasti ada jawabannya. Dalam arti begini ya, pada saat seseorang itu betul-betul tercapekan, tapi yang salah dia. Jadi waktu itu saya koordinator PD, BPK iya, Kewata iya, WL iya, pendoa syafaat iya, apalagi ya, CAP iya, nanti rakyat iya, lingkungan juga iya. Saya bilang, Tuhan ini salah. Mana yang harus saya putus? Mana yang harus diambil? Nah, mintalah hikmat Tuhan pada saat semua itu pada masuk.
Dan kita bilang, Tuhan apa yang harus saya lakukan? Karena saya tahu saya salah, dan akhirnya oh ya ini salah. Minggu 3 kali. Jadi tawaran apapun saya akan jawab maaf tidak bisa. Terusnya nggak pernah ditanya, oh belum pertanyaan. Oh tidak, kenapa? Saya akan jawab maaf saya tidak bisa. Walaupun di hari itu saya kosong, tapi karena sudah 3 saya akan jawab maaf saya tidak bisa. Dan saya akan kasih alternatif. Gimana kalau minggu keberapa gitu? Jadi ngasih alternatif schedule. Iya. Oh, jadi nggak apa-apa ya menolak pelayanan, bukan menolak sih tapi berhikmat. Nggak semua pelayanan yang masuk harus diterima. Iya, bukan sesuatu yang baik itu, bukan semua yang baik adalah benar. Bukan semua yang baik adalah benar. Ya. Tapi semua yang benar adalah baik. Betul. Wow. Oke, jadi kita harus berhikmat memilih yang hanya sama Tuhan. Seperti Mbak Berkat, waktu itu biasanya masalah aku kamu lihat tiba-tiba Mbak Berkat, Tuhan, nggak mungkin, gimana ini loh? Saya protes, Tuhan nggak mungkin, nggak bisa Tuhan seperti ini. Dan setelah waktu selesai komuni, Tuhan bilang, memang kamu tak harus itu supaya kamu tak dijebloskan, karena kamu sendiri harus ada yang dirubah. Oh, iya Tuhan dia. jadi nanti di camp ini ada yang jadi. Oke, Chen, thank you. Bincang-bincang singkat, ya, kurang lebih 30 menit, tapi kita harap ini bermanfaat, bisa kasih poin-poin kepada teman-teman semua bahwa ya banyak-banyak hal yang saya pelajari, gimana kalau jadi orang tua, sebagai orang tua. Kalau suatu hari anak saya bilang itu, saya berharap bisa seperti CDP gitu ya, bersyukur selain kaget dan ya ya, tapi ya di luar itu saya belajar banyak tentang bagaimana kita harus setia dalam pelayanan, tapi yang penting dari Kristen itu bagaimana kita menjalani Kristen itu dengan hikmat. Dengan hikmat, tidak semua pelayanan mesti kita terima, tapi kita dikasih hikmat juga untuk mengatur atau kasih solusi sama orang yang kasih kita pelayanan itu. Lalu gitu aja ya. Oke, terima kasih banyak sih. Durasi sudah selesai, sudah mau hadir di podcast kita. Set trip to Malino dan Tuhan untuk FCC di di podcast Tuhan untuk mengubahkan banyak istri-istri dan ibu-ibu di Malino. Oke, terima kasih guys. Sampai jumpa di kita berikutnya. God bless you.